Halo teman-teman semua, kembali lagi kita berjumpa di channel YouTube saya. Kali ini senang sekali bisa berbagi channel YouTube lagi kepada teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya mau menyapa dulu buat teman-teman dimanapun berada. Selamat pagi dan selamat sore untuk Indonesia dan teman-teman dimanapun berada. Baik di Indonesia, di Finland, di Turki, di Yunani, di belahan bumi manapun, saya ucapkan semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mau berbagi tentang musim semi, karena kebetulan pas saya balik lagi ke sini itu sudah musim semi. Kemarin sempat pulang ke negara kita bulan Februari, balik lagi ke sini akhir bulan April dan sudah memasuki musim semi. Ya seperti biasa kalau di Eropa sini, khususnya yang saya mau bagikan ke teman-teman itu Jerman, itu sudah mulai bunga-bunga bermekaran, walaupun di sini Jerman anginnya masih kencang. Tapi ya suasana musim seminya itu nggak kalah seru juga dengan musim-musim yang lainnya. Jadi kita bisa lihat sama-sama ya. Ikuti terus perjalanan saya teman-teman. Pertama-tama saya ajak kalian semua terbang dari kotaku menuju kota Balikpapan. Kita menggunakan pesawat ATR seri 600. Biasanya kita tempuh perjalanan itu sekitar 1 jam atau 1 jam 20 menit. Tapi ini tadi kita diumumkan mungkin akan tiba sekitar 1 jam 20 menit. Indah ya pemandangan pulau dan laut kita ini teman-teman. Selanjutnya nanti kita akan sambung pesawat lebih besar ke Jakarta. Selanjutnya setelah kita terbang sekitar 2 jam 20 menit dari Balikpapan, sudah saatnya kita sudah mau mendarat di kota Jakarta. Ini dia daratan saya.
Lanjut teman-teman, kita mau ke imigrasi online yaitu komputer. Ini khusus jalur kita Indonesia, bule lewat layar. Teman-teman semua, di sini saya sudah di ruang tunggu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mau terbang ke Doha, baru nanti dari Doha ke Frankfurt. Berarti kita berangkat dari sini sekitar jam 18.45 sampai di Frankfurt kalau Tuhan izinin sekitar jam 7 pagi. Iya, jam 7 pagi waktu Frankfurt, jam 7 atau jam 8 lah sampai di sana. Tadi itu walaupun saya sudah 3 kali ke Jerman, tadi pemeriksaan imigrasinya saya sempat bingung karena kita dapat sistem yang baru, yaitu pemeriksaan imigrasi lewat online. Tadi saya nggak tahu, saya malah ikut situ. Ternyata kalau sudah di online itu tidak harus lagi kita manual yang harus ditanya, sending. Kita kalau yang di otomatis kita langsung masukkan aja pinjer kita di mesin, kemudian nanti disuruh menghadap kamera, ya paspor dulu, baru pinjar jari ini untuk semua, baru menghadap kamera. Itu katanya sudah otomatis, kata petugas imigrasi. Kata petugas imigrasinya tadi itu sudah otomatis, jadi nggak perlu lagi yang lewat pegawai. Nah, cuma tadi saya agak ragu apakah nanti nggak masalah, bisa itu kalau ditanya gitu sama petugasnya, ini mana jobnya, ternyata kata mereka enggak, itu sudah otomatis. Ya oke lah, sekarang saya di ruang tunggu. Mungkin tadi mau mengikuti prosesnya, sempat ngambil beberapa gambar tapi kena tegur petugas imigrasi, dilarang ambil video, katanya dilarang ambil foto. Jadi ya mau tak mau dihapus di depan tugas imigrasinya yang sudah saya ambil tadi proses-proses. Padahal saya ingin berbagi juga sih dengan teman-teman gimana sih proses-prosesnya habis kita check in, kemudian kita melewati imigrasi, kemudian masuk ke ruang tunggu. Bukan prosesnya, tapi enggak segampang yang saya bayangkan ya teman-teman. Akhirnya kita masuk dalam pesawat setelah boarding pass. Waktu tadi dari ruang tunggu, kemudian pesawat melakukan persiapan, akhirnya masuk juga ke pesawat, dan saya lagi cari posisi tempat duduk saya ini teman-teman. Setelah duduk, saya menyempatkan untuk ambil gambar tentang suasana Bandara Soekarno-Hatta untuk keberangkatan luar negeri. Itu seperti itu tadi teman-teman. Dan ini kita sudah siap-siap untuk take off ke Doha. Ya, setelah sekitar 1 jam berada di udara, kita disuguhkan makanan oleh pramugari. Kali ini saya memilih ala Indonesian food karena di situ kita ditawari ada 3 makanan, ada makanan Timur Tengah, ada Indonesia, ada juga Eropa begitu. Karena ini berangkat dari Indonesia, jadi saya masih menyesuaikan dengan perut kita Indonesia. Saya memilih makanan Indonesia, nasi, dan ini rasanya enak teman-teman. Ini baru 1 jam perjalanan, masih 7 jam lagi baru kita nyampe di Doha nanti. Kemudian dari Doha kita transit 3 jam, kemudian lanjut lagi ke Jerman di Frankfurt. Kemudian setelah beberapa jam perjalanan lagi di udara, karena saya sempat tertidur, entah itu 3 jam habis itu atau 4 jam saya tertidur, dibangunin pramugari, disajikan makanan yang kedua lagi teman-teman. Kali ini 2 pilihan, Eropa dan Timur Tengah, dan saya memilih makanan Eropa. Dan ini
Enak teman-teman, benar enak. Dan ini adalah map atau peta penerbangan kita. Di sini kita bisa tahu bahwa 1 jam 27 menit atau 1 hour 27 minutes again kita akan tiba di Doha, begitu teman-teman. Dan ini adalah detik-detik kita akan mendarat di Doha. Kita tibanya tengah malam ini di Doha, hampir jam 1-an malam. Jadi gelap, saya cuma bisa ambil gambar untuk teman-teman ya seperti ini. Suasana bandaranya Doha itu sebenarnya kalau terang menderang seperti waktu sepak bola kemarin, bagus sekali dilihat dari atas. Benar-benar semuanya lampu-lampu yang meriah begitu. Tapi karena ini mungkin sudah habis Piala Dunia dan mereka kembali seperti normal, inilah pendaratan yang kita lakukan di Doha di Qatar. Negaranya mereka seperti ini airportnya. 2 p.m. For your safety, please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft is completely stopped and the seatbelt sign is switched off. Please take care when opening overhead storage compartments and ensure that you have all your personal belongings and travel documents with you as you disembark the aircraft. Remember that smoking is not permitted until you are within a designated smoking area. Ya, tengah malam waktunya harusnya tidur. Ini kita harus berjuang lagi di Bandara Internasional Doha ini, ibu kotanya Qatar. Kita harus lihat di belakang itu di layar, kita harus ke gate berapa untuk lanjut ke Frankfurt. Dan teman-teman, setelah kita tahu gate kita berapa, kita masuk lagi dalam pesawat dan ini sudah siap-siap mau take off juga menuju bandara terbesar di Eropa, Bandara Frankfurt, Jerman. Dan ini sudah kita berada di atas udara. Inilah suasana Qatar. Teman-teman bisa lihat kelap-kelip. Negara Qatar ini adalah negara terkaya nomor 4 di dunia. Jadi tak heran kalau kemarin itu pesta sepak bolanya di November, ya bulan November 2023 itu benar-benar mewah meriah, bahkan bisa diprediksi orang itu sepanjang masa mereka menghabiskan dana 220 miliar dolar Amerika atau setara dengan 3.344 triliun rupiah. Bayangin teman-teman betapa spektakulernya pertandingan sepak bola yang diadakan oleh negara kaya ini. Ini pemandangan dari atas Doha itu di tengah-tengah situ, kalau teman-teman bisa lihat itu stadion yang kemarin salah satu stadion sepak bola yang mereka pakai. Kemudian ini juga negara penghasil minyak besar dan perikanan besar. Dia ini berada di Teluk Persia. Menurut sejarah, kalau beberapa tahun silam itu mayoritas penduduk Qatar itu mencari mata pencarian lewat mengambil mutiara atau mencari mutiara. Makanya di zaman modern ini mereka tetap mengenang itu, walaupun mereka sudah kaya. Mereka mengenang dengan membangun pulau buatan ini yang dibentuk seperti mutiara, salah satu contohnya ini. Tapi ada beberapa sih yang lainnya, cuma kita nggak bisa ambil semua. Kemudian penduduknya juga kurang dari 3 juta jiwa. Dalam perjalanan kita dari Doha menuju Frankfurt, Jerman itu kita lewati beberapa negara Arab juga. Ini salah satunya adalah Uni Emirat Arab, tapi sayang sekali nggak bisa terlihat dengan jelas karena pas kita melintas di daerah sini awan gelap menutupi. Jadi ini penampakan yang saya bisa ambil. Syukur-syukur masih ada kelihatan lampu yang bisa ditembus dari awan gelap ini. Setelah beberapa jam perjalanan, sekitar 5 jam lebih, hampir 6 jam, kita memasuki wilayah Eropa dan ini sudah mulai pagi hari. Beberapa gambar sebelumnya kayak makan di pesawat yang kedua yang kita lanjut ke Eropa ini saya tidak sempat ambil karena tertidur pulas. Dan ini pas kita melintas di daerah gunung ini saya coba rekam lewat video. Ini kalau kita lihat itu dari atas gunungan Swiss, walaupun nggak semua karena tertutup awan ini.
Dan setelah 6 jam lewat perjalanan, ini kita sudah memasuki wilayah Jerman, teman-teman. Ini kita terbang di atas wilayahnya Nuremberg. Tadi sebelumnya kita ada lewati Italia, ada lewati Belanda, tapi saya nggak sempat videokan karena tadi pesawat sempat goyang begitu, teman-teman. Jadi saya nggak sempat ambil gambar. Nanti kalau sudah mau mendarat saya infokan lagi ya. Kalau teman-teman lihat ini di bawah, itu ada dari tugu dua kembar itu keluar asap. Itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklirnya Jerman. Ini masih di pesawat aja karena pengaruh musim semi antara dingin dan panas. Ini bibir walaupun sudah saya pakaikan pelembab mulai terasa kering. Mudahan aja nanti tidak pecah-pecah seperti waktu musim dingin waktu saya di Jerman. Kita lihat lagi ke bawah itu, ternyata kalau dilihat dari ketinggian Jerman itu ada posisinya agak di bawah karena ini kita di atas gunung, kelihatan kayak lapis-lapis, dia ada lagi di bawah. Nah ini kalau teman-teman lihat yang berputar-putar di bawah itu adalah pembangkit listrik tenaga angin. Ternyata sekarang lagi tidak hujan di kota Jerman ini. Pemandangan dari udara bisa kita lihat sama-sama, teman-teman. Ini matahari bersinar dengan cerahnya. Walaupun sempat laporan dari darat tadi melaporkan bahwa kita itu nanti sampai disambut dengan suhu sekitar 10 derajat Celcius. Bahkan untuk kota yang lain dari Frankfurt ada yang 13 derajat Celcius juga. Tapi syukurlah mataharinya cerah, tidak hujan. Dan inilah dia teman-teman detik-detik kita mau mendarat di Frankfurt. Teman-teman bisa lihat itu masih banyak hutannya ya Jerman. Iya Jerman itu bukan berarti kota maju nggak punya hutan, maka malah mereka itu hutannya lebih banyak rasanya dari tempat pemukiman. Makanya masih enak aja dilihat karena masih hijau juga kalau lagi musim semi, kecuali kalau musim salju baru putih semua dilihat. Dan ini airportnya teman-teman, airport Frankfurt. Akhirnya kita mendarat di sini ya, kurang 2 menit lagi rasanya jam 8 ya, jam 7.58. Ini belum mendarat sempurna. Lihat teman-teman, Lufthansa, DXL, pesawat yang lainnya di sana. Di sini juga ada yang sudah siap-siap mau lagi kayaknya. Dan kita akan menuju terminal 2D. Ya menurut informasinya sih begitu, kita akan diantar ke terminal kedatangan internasional di 2D. Tadi dari bandara kita lagi di stasiun kereta, lagi nunggu kereta datang. Kita mau lanjut pakai kereta listrik, kereta cepat. Kereta listrik, kereta cepat. Ini masih dalam stasiunnya bandara Frankfurt Airport. Dari terminal 2 kita ke terminal
1. Makanya tuh nyaman begini, ini yang kami naikin. Tempat duduknya gini, lorong-lorongnya tek. Banyak kosong, biasanya penuh, tapi ini enggak, mungkin karena masih jam 11-an pagi sudah pada pergi bekerja semua, jadi banyak kosong. Tapi biasanya kalau tidak kosong tunggu jam pergi kerja dengan jam pulang kerja padat. Tadi kita sudah dari Terminal 2 naik bis, kemudian Terminal 1. Dari Terminal 1 kita naik kereta api listrik cepat dari Frankfurt mau ke Wolfsburg. Di situ harga tiketnya tadi 75,80 euro. Jadi kalau per orang kena 38-an sekitar 500 ribu. Kalau kurs euronya 15.000 ya sekitar 500.000 lebih. Tapi kalau kurs euronya 17.000 berarti lebih mahal. Dan nanti dari Wolfsburg kita mau lanjut lagi naik kereta cepatnya ke Amsterdam. Dan ini kita udah tiba di pusat informasinya Wolfsburg. Di sini kita bisa ngambil tiket kereta di sebelah sana kalau mau kereta. Kalau bisnya ada kantornya di sebelah sana. Tapi nanti lihat jadwal deh yang mana lebih duluan berangkat ke Amsterdam yang kita mau tuju. Jadi kalau memang nanti bus yang duluan kayaknya lebih baik ngambil bis karena jam-jamnya kan ada. Lagian nggak terlalu jauh dari Wolfsburg. Kalau kereta mungkin nanti masih sorean, tapi nantilah kita lihat naik kereta atau naik bis. Ini dia situasi stasiunnya Wolfsburg. Yakin teman-teman yang sekitar Jerman pasti pernah kesini. Dan akhirnya kita memilih bus karena kereta agak masih lama, sementara kita tidak mau kemalaman, jadi kita pilih bus. Di sini kita masih berdiri teman-teman untuk menunggu bus. Saya sebentar lagi datang, sekitar 10 menit lagi datang nomor busnya. Jadi di sini itu tadi stasiun yang di sana saya tempati berdiri, kemudian jalan. Nah, bus saya sepertinya ya sudah dari ujung sana, nanti kita ketemu ya jalan-jalan. Kita di bus take 6. Akhirnya kita di dalam bus dan sudah siap-siap untuk berjalan. Dan akhirnya kita lanjut untuk terus ke daerah distrik tempat tinggal saya. Ini dia jalanannya teman-teman bisa lihat. Ini beberapa perumahan yang ada. Tempat saya tinggal itu masuk kota sih, tapi kotanya bukan kota besar yang seperti Stuttgart, Berlin, kemudian Köln, Hamburg. Ini kotanya nggak juga rame, nggak juga sepi, tapi memang suasananya nyaman. Ini teman-teman bisa lihat, ikuti aja perjalanan saya ya. Ini sudah memasuki wilayah tempat tinggal saya.
Teman-teman sudah bisa lihat di sini pohon-pohon sudah mulai hijau karena ini sudah masuk musim semi. Nanti kita akan ketemu lagi di cerita selanjutnya kita ya. Kita jalan-jalan untuk yang musim semi. Besok kita jalan-jalan ke kota tetangga ya teman-teman.